Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subsidi Mas Ayu dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan ketujuh kali ini, di sini kita akan membahas mengenai partial view dan juga shadow user. Nah, kemarin pada pertemuan ke-6, kita sudah membuat halaman seperti dashboard dan juga menggunakan satu topik tabel kalau saya itu ada di layanan Mandiri dan Surat, dan saya sebagai guest. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai partial view. Nah, partial view ini digunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang seperti header, navbar, atau footbar di dalam file terpisah dengan memanfaatkan fitur BLAT seperti input, extends, section, dan juga yield. Nah, langsung saja. Di sini saya sebelumnya sudah menerapkan seluruhnya. Mungkin saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari input ya. Nah, di sini kita membahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu ada input. Nah, input ini digunakan untuk menyertakan file BLAT lain ke dalam halaman seperti potongan kode kecil misalnya kayak header, footer, navbar, dan sebagainya. Nah, langsung saja, kan di dashboard.bat ini saya sudah merubahnya ya semuanya. Dan di dashboard.bat ini sebelumnya kan masih kodenya tuh banyak gitu, bisa sampai 700 atau 400-an gitu kan. Nah, inilah fungsinya layouts. Pertama kita membuat folder layouts, kemudian di dalam folder layouts kita buat lagi dashboard karena di sini saya punya banyak file, ada jenis surat, dashboard, dan juga permohonan kan. Nah, untuk dashboard itu saya membuat folder, dan dalam folder dashboard di layout ini terdapat app, CSS, footer, header, script. Nah, jadi kode yang awalnya digabung sebelumnya kan yang di dashboard.bat itu, dia kita kelompok-kelompokkan di dalam layoutnya ini. Yang mana nanti app-nya, yang mana CSS-nya, yang mana footer-nya, header-nya, dan juga script-nya. Nah, langsung saja, yang pertama itu kan di dashboard.bat itu yang pertama itu saya menampilkan CSS ya. Nah, di bagian CSS itu kita copy terus kita pindahkan di dashboard.css.bat. Nah, ini CSS saya di dashboard. Nah, jadi dia tuh dikelompokkan satu persatu. Kemudian dia memanggil nih, jadi yang di dashboard.bat ini kita hapus aja kode ini dan kita memanggil layoutnya. Yang dimana dia memanggil include nih. Nah, include layouts dashboard CSS, yang dimana dia memanggil folder layout, dan di dalam folder layout terdapat folder dashboard lagi, yang dimana lokasinya tuh di dalam dashboard ini ada file CSS yang kita masukin tadi. Nah, kayak gini dia jadinya hasilnya. Sama sepertinya yang di selanjutnya kita ke header-nya lagi kan. Nah, di dashboard itu kan sebelumnya ada main content nih. Nah, main content ini kita biarin aja dulu karena dia bukan termasuk include. Nah, jadi kita lanjut ke header-nya sama seperti tadi. Yang header yang ada di dashboard.bat kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita memanggil layout include-nya di header, dia memanggil lokasi di layout, folder layout, kemudian memanggil folder dashboard, dan memanggil file header, di mana kita meletakkan header kita tadi. Kemudian untuk footer tuh sama, dan di dashboard.bat tadi kan, kita copy, setelah itu kita pindahkan ke footer, ke bagian footernya, setelah itu dia memanggil layoutnya. Nah, ini layoutnya, di import footer, layout dashboard.footer. Kemudian untuk JavaScript seperti itu juga, di copy yang script yang ada di dashboard.bat, kemudian kita pindahkan ke script.bat.php. Setelah itu kita panggil dengan menggunakan include layout dashboard.script. Nah, yield ini digunakan di layout utama untuk menampilkan isi dari section yang dibuat di halaman turunannya. Nah, section ini, yield ini kan dia fungsinya untuk main kontennya. Jadi, kode yang dari dashboard.bat seluruhnya tadi kan kita pindahkan ke app.bat ya. Terus ada main kontennya kan. Nah, di main kontennya itu kita hapus, lalu kita kita panggil yield-nya yang dimana dia memanggil konten. Kemudian setelah itu di dashboard.bat kan sebelumnya ada ini ya, ada dot gini-gini kan, include. Ini juga ada. Nah, di dashboard ini kita hapus seluruhnya kecuali yang start main content. Nah, di sini kita membahas yang extends-nya. Extends ini digunakan untuk mewarisi layout utama ke halaman lain. Nah, extends ini kan yang dashboard.bat tadi semuanya itu yang dari memanggil include-nya kan kita pindahin tuh ke app.bat.php kan. Nah, kita panggil lagi dengan menggunakan extends. Nah, di sini dia memanggil layout dashboard layout dari folder layout ke folder dashboard. Kemudian dia memanggil file app. Kemudian untuk section.
Nah, section ini digunakan untuk mendefinisikan isi dari sebuah bagian section yang nanti akan ditampilkan di layout induknya. Nah, di sini kan, kan tadi kan di app ini kan kita udah mengubah statement content ini menjadi yield section content kan. Kita panggil lagi nih di dashboard.nya, di file induknya nih di sini. Kita pindahkan, kita masukkan di sini sectionnya, section content. Jadi terus dengan penutup end section. Jadi pastikan kita tuh memindahkan ke mengelompokkan ke layoutnya itu tepat ya, karena kalau misalnya tidak tepat itu bisa memicu error. Jadi pastikan tepat untuk melihat hasilnya di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi tampilannya sama. Mereka tuh hanya mengelompokkan agar si file induknya ini nggak jadi banyak gitu. Yang awalnya di sini saya awalnya tuh membuatnya tuh bisa sampai 400-an gitu tadi tuh. Nah, karena kita kelompokkan jadi sisanya tinggal 200-an. Better lah daripada yang sebelumnya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Di sini tampilan dashboardnya. Nih, sama. Kemudian kita lanjutkan untuk di jenis suratnya. Nah, di jenis surat itu sama juga tadi, seperti dashboard sebelumnya. Seperti ini, kayak dia tuh di jenis surat.bat kan awalnya kode full gitu, kita pindahin, kita kelompok-kelompokkan, dan kita membuat folder baru di dashboard, di layoutnya, karena kalau kita gabungin semuanya kita jadi bingung. Jadi kita masukin aja nih ke jenis suratnya. Nah, di sini kita buat lagi filenya, ada app, CSS, footer, header, dan juga script. Jadi untuk kita melihatnya tuh kayak lebih rapi aja gitu, dengan membuat folder-folder tiap ininya, folder induknya gini kan. Nah, kemudian sama seperti tadi yang jenis surat. Nah, di permohonan surat ini, di sini kan di permohonan surat sini ada 3 ya, ada create, index. Nah, di sini juga saya membuat folder di layoutnya itu untuk permohonan itu, yang dimana biar saya tuh lebih mengerti. Jadi saya membuat di dalam folder layout, saya membuat folder permohonan lagi. Nah, di dalam folder permohonan ini saya membuat folder lagi nih, di folder create, yang dimana ini menyimpan semua kode yang ada di create induknya, create.bat induknya. Nah, pastikan kita memanggil include extend section itu tepat ya, dikarenakan saya di sini kan membuat ini banyak kan, saya buat folder-foldernya di dalam permohonan, ada folder lagi create, terus dalam create ada lagi file app, CSS, footer, header. Nah, di sini saya mencontohkan satu aja dulu cara pemanggilannya. Nah, di sini memanggil include-nya. Nah, di sini dia memanggil folder layout, di dalam folder layout ada folder permohonan, di dalam folder permohonan ada create, dan di dalam folder create-nya itu ada CSS. Di sini dia memanggil CSS yang ada di create.blade.php. Nah, di sini dan pastikan ya untuk pemanggilannya itu tepat, karena kalau misalnya tidak tepat dan juga kita mengelompokkannya itu juga ada yang kebalik-balik atau yang lebih dulu yang mana gitu kan, itu bisa memicu error ataupun hasilnya itu berantakan. Jadi pastikan tepat. Nah, ini untuk jenis suratnya. Untuk permohonan surat ya. Ini untuk permohonan surat, dan ini tadi untuk jenis suratnya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk permohonan surat. Nah, permohonan surat create ya. Yang create berarti ajukan permohonan. Nah, seperti ini. Sama tadi untuk yang indeks permohonan. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan pastikan dia itu tepat pemanggilannya. Kayak ini kan. Ini kan indeks nih. Otomatis di sini saya membuat indeks foldernya lagi kan, di dalam permohonan ada indeks. Jadi saya memanggilnya tuh seperti ini. Include di folder layout ada permohonan. Folder permohonan, dalam folder permohonan itu ada indeks, ya kan? Di dalam indeks, folder indeks, saya memanggil file CSS-nya dari si index.blade induknya gitu. Seperti itu. Kemudian, nah di sini selanjutnya setelah kita membahas partial view, kita membuat CRUD user, ya kan? Nah di sini saya membuat user yang dimana kan di CRUD pas kita buat migration itu kan udah ada sebelumnya user ya. Jadi kita nggak perlu diganggu lagi di migration-nya ataupun di modelnya. Nah di modelnya kita nggak usah buat yang baru gitu, maksudnya sama juga di migration. Mau ini mau migration, ini dia jenis. Nah user di migration-nya di sini saya membuat skemanya, itu ada user, ada name, ada email dan juga password. Nah emailnya ini unique. Kemudian untuk models dia sama ya, dia
memanggil protect variable ini dia yang hanya bisa ditulis secara manual ya. Kalau hidden password dan dengan bertokennya ini dia langsung masuk ke database, jadi dia langsung menginputkan di database-nya aja, jadi nggak manual. Jadi cuma yang bisa diinputkan itu nama, email, dan juga password. Nah, di sini public function warga yang dimana dia mereturn dari warga, terus dia memanggil foreign key-nya user ID dan juga ID-nya si warga ini. Kemudian ya benar. Nah, kemudian setelah itu kita membuat controller usernya kan. Nah, di sini saya membuat indeksnya itu dia ke seluruh user, terus dia mereturn view guest user.index, di mana dia memanggil view guest, terus dia memanggil ini mana user, memanggil view guest untuk indeksnya ya, untuk tampilan indeksnya, memanggil view folder guest, kemudian user ini user, dan index dia memanggil file index. Nah, kemudian untuk create-nya dia mereturn view guest user dan create, dia memanggil file create-nya. Nah, untuk function index-nya di sini dia mereturn view dari guest user edit file edit, kemudian compact user dengan variabel nama user. Nah, untuk update itu dia ketentuannya sama seperti sama seperti yang store. Jadi untuk update itu sama ya. Dia ketentuannya namanya maksimal 100, emailnya bersifat unique, terus passwordnya minimal 6 karakter. Terus nah, di sini dia menampilkan if password. Nah, jadi ketika dia mengupdate, dia akan mereturn user index, dan kalau kita udah klik tombol update-nya, maka dia akan menampilkan value dengan teks user berhasil diperbarui. Nah, untuk destroy ini dia menghapus ya. Kalau misalnya nanti itu kan ada tombol edit dan hapus ya. Nah, kalau kita menghapus berarti dia menampilkan value user berhasil dihapus. Nah, untuk root-nya, untuk root usernya saya di sini membuatnya. User ya. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk CRUD user. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan halaman login yang sebelumnya kan kita udah buat nih kan, yang halaman login sebelumnya tuh. Nah, jadi di sini saya memodifikasinya aja lagi untuk menghubungkan ke halaman dashboard yang sudah dibuat itu. Jadi di sini saya membuat root login. Nah, di sini saya membuat root login, show login form, login process, dan login untuk logout-nya. Nah, di sini untuk controller, nah di login ini, di sini saya membuat show login form, nah, kemudian function login-nya, terus ini untuk logout, dan untuk login form. Untuk login formnya di sini saya belum membuat partial view, jadi mungkin setelah ini saya akan membuatnya, dan tadi saya kelupaan. Nah, maaf sebelumnya di sini saya ada kelupaan untuk menjelaskan CRUD warga. Nah, yang pertama di sini saya sudah membuat regression warga. Nah, di warga ini terdapat skema yang sudah ditentukan. Kemudian saya juga membuat model untuk warganya. Ini ada contact variable-nya, user ID, kontak pena menjadi scrolling warga. Kemudian di sini juga ada warga controllernya, saya sudah membuat, dan di sini untuk ada ketentuannya ya, untuk di stop, terus untuk di create juga, kemudian di update juga ada nih, saya buat nih di sini di update. Kemudian setelah itu di rootnya saya juga udah membuat nih root warga ya, buat warga control. Jadi kita coba aja untuk mengakses secara keseluruhannya. Yang pertama itu kita membuat data warga. Yang pertama data user aja dulu. Di sini kita menambahkan user baru, namanya Yenko. Nah, pastikan password ini mengandung huruf kapital di awal, karena saya membuat ketentuan di halaman login itu dengan syarat ketentuan passwordnya itu harus ada huruf kapitalnya. Jadi kita buat aja di awalnya huruf kapital. Kita pakai password. Kemudian kita simpan.
Ini sudah kesimpan ya, ke save, dan kemudian kita tambahkan ini dia. Kalau misalnya kita mau edit nih, ya Bianca Baik. Nah, kita update data. Nih, di sini kan password kosongkan jika tidak ingin diubah. Nah, kita update datanya. Nah, Bianca Bayi udah diupdate ya. Dan ketika kita mau hapus nih, dia ke destroy berarti ya. Nah, udah otomatis ke hapus. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pertemuan ke-7 ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita di data warga. Nah, di data warga ini kita tambah data warga. Kita buat KTP karena di data warga ini dia nanti akan memasukkan ke permohonan surat otomatis. Jadi di sini kita buat aja KTP-nya, nama lengkapnya. Kemudian dia Islam pekerjaan, Islam pekerjaan, kita berikan kesatuan, kesempatan adalah emailnya. Nah, email ini digunakan untuk login ke halaman dashboard nanti. Jadi kita buka ini, passwordnya harus sesuai dengan data user tadi. Nah, di sini kita simpan data. Jadi data user. Berarti ini harus sesuai ya. Nah, di sini harus ternyata namanya ini harus sesuai dengan data usernya. Jadi kalau enggak, dia nggak akan bisa ke input tuh. Karena tadi saya kan B-nya saya buat gede ya. Jadi dia nggak bisa. Sekarang kita coba ke halaman login-nya. Nah, di halaman login ini, email dan passwordnya harus sama dengan data warga dan data user. Karena dia menghubungkan gitu. Jadi kita coba, emailnya tadi kan Bianca. Passwordnya tadi sesuai. Kita login. Nah, di sini sudah ke halaman dashboard. Kita klik ini surat. Nah, di sini kita bisa mengajukan surat-surat apa yang ingin kita ajukan. Kita bisa lihat syaratnya di sini. Misalnya saya ingin mengajukan mana surat keterangan dari. Nah, di sini jenis suratnya udah otomatis ya, karena kita memilih jenis surat di sini. Sini pilihan warga. Nah, pilih warga ini berdasarkan data yang udah diinputkan di sini. Nah, data yang ini yang udah diinputkan dari data warga dan juga data user tadi, dia akan masuk di sini. Nah, jadi kita bisa pilih. Di sini kita tadikan ininya, nicknya ini sesuai dengan nama si pemohon. Nicknya tadi kan nama KTP ya. Nama KTP itu sama dengan nick ya. Nah, jadi dia otomatis tuh. Nah, kita coba di sini tuh masuk. Nah, kita masukkan file. Nah, kita pilih permohonan. Nah, ini saya sudah masukin kan, ini udah masuk di database warga, usernya juga udah, ini permohonannya. Kita refresh lagi. Pertama, login, masukin, langsung sesuai dengan data user tadi. Ya, ada login, kita bikin surat nikah, kita pilih, terus kita pilih ini nicknya udah otomatis ya. Jadi di sini kita bisa bikin. Kita kirim permohonan, kita klik surat. Nah, dia otomatis nih, udah langsung masuk di riwayat permohonan surat. Di sini dia juga update. Nah, update ya. Karena tadi yang pertama, yang kedua ini, ternyata tadi tuh kayak ada kesalahan di bagian kontrol permohonan. Gitu. Dan untuk warga ini data warganya, dan user ini untuk data user, ini data jenis surat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pertemuan ke-7 ini. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.